Perempat final Piala Dunia 2026 akan segera dimulai. Jadi, saya rasa sudah sepatutnya saya memberikan prediksi saya untuk pertandingan-pertandingan seru ini. Dan percayalah, Anda pasti ingin menonton sampai akhir karena saya pasti akan membuat kejutan dalam video ini. Dimulai dengan Prancis melawan Maroko. Kita akan menyaksikan pengulangan semifinal Piala Dunia 2022. Di mana Prancis mengakhiri perjalanan impian Maroko dengan mengalahkan mereka 2-0. Maroko kini ingin membalas dendam 3,5 tahun yang lalu, yang membuat pertandingan ini jauh lebih menarik. Dan kedua tim tampil cukup baik di babak gugur sejauh ini. Bagi Prancis, mereka dengan mudah mengalahkan Swedia, lawan mereka dari Eropa, dan menyingkirkan mereka 3-0. Dengan Mbappe memberikan penampilan luar biasa dalam pertandingan ini juga. Tetapi kemudian di babak 16 besar melawan Paraguay, pertandingan ini jauh lebih sengit. Dan itu karena rencana permainan Paraguay. Mereka sama sekali tidak berminat untuk memainkan sepak bola sungguhan. Mereka hanya mencoba menggunakan taktik licik untuk masuk ke dalam adu penalti. Dan memang benar, saya tahu Paraguay mendapat banyak kecaman karena sepak bola kotor yang mereka mainkan. Tetapi mereka tidak bisa menandingi Prancis dalam hal memainkan sepak bola indah yang normal. Mereka akan dihajar 4-0 jika mereka melakukan itu. Jadi, saya bisa mengerti mengapa mereka hanya mencoba untuk melakukan pelanggaran terhadap pemain Prancis sebanyak mungkin dan mencoba memancing emosi mereka sebanyak mungkin juga. Masalahnya adalah itu tidak berhasil karena akhirnya salah satu pelanggaran Paraguay diputuskan kali ini di dalam kotak penalti. Tempat Kylian Mbappe dengan mudah mencetak gol untuk tidak hanya memberi Prancis keunggulan 1-0 tetapi juga memenangkan pertandingan dan Mbappe membalikkan keadaan dengan menolak jabat tangan kiper Paraguay setelah pertandingan dan hanya tertawa terbahak-bahak kepada para pemain Paraguay setiap kali mereka mencoba memprovokasinya. Diktator Mbappe Loki mengalahkan mereka. Aku tidak bisa berbohong. Sekarang beralih ke Maroko. Perjalanan mereka untuk sampai ke titik ini jauh lebih sulit. Pertama di babak 32 besar. Mereka harus bermain melawan Belanda, yang selalu menjadi tugas yang sulit. Namun, setelah mencetak gol di menit terakhir waktu tambahan dan kemudian menang melalui adu penalti, mereka melaju ke babak 16 besar melawan salah satu tuan rumah bersama, Kanada. Dan secara keseluruhan, mereka dengan relatif mudah mengalahkan mereka. Ya, saya tahu Kanada adalah tim yang lebih baik di babak pertama dan memiliki peluang yang jauh lebih baik yang entah bagaimana tidak dapat mereka manfaatkan. Tetapi pada akhirnya, Maroko akan fokus dan mencetak gol lebih dulu. Berkat skema tendangan bebas yang apik hasil latihan, Unahi mencetak gol yang membawa Maroko unggul. Dia kemudian menggandakan keunggulan lewat serangan balik yang hebat, membuat Maroko unggul 2-0. Akhirnya, Raheem mengubah skor menjadi 3-0 saat Maroko menyingkirkan Kanada dengan performa gemilang. Namun, Sabari mengalami cedera dalam pertandingan ini dan tampaknya sangat diragukan bisa tampil di laga perempat final saat video ini direkam. Ini merupakan kerugian besar bagi Maroko. Dia benar-benar menjadi pemain terbaik mereka di turnamen ini secara keseluruhan. Sementara itu, Prancis tidak hanya memiliki skuad yang bugar sepenuhnya, tetapi mereka juga tampak sebagai tim terbaik di Piala Dunia ini. Cara mereka bermain sungguh tanpa celah. Jadi, maaf jika saya harus berseberangan dengan kalian pendukung Maroko. Tapi menurut saya kita mungkin akan melihat kejadian yang mirip dengan tahun 2022. Saya memprediksi Prancis akan mengalahkan Maroko 2-1. Jadi, setidaknya Maroko akan membawa pulang medali emas kali ini. Paham kan? Sekarang mari kita beralih ke pertandingan perempat final Piala Dunia berikutnya. Spanyol melawan Belgia. Kita mulai dengan Spanyol. Mereka mungkin tidak memainkan sepak bola terbaik. Tetapi sejauh ini mereka telah menuntaskan tugas dengan cukup baik. Di babak 32 besar, mereka menang mudah atas Austria dengan skor 3-0. Ini mungkin penampilan terbaik mereka di Piala Dunia saat menghadapi lawan yang cukup tangguh. Sementara itu, pertandingan melawan Portugal di babak 16 besar jauh lebih sulit. Harus diakui bahwa Spanyol adalah tim yang lebih baik dalam laga tersebut. Namun, Lamine Yamal ancaman serangan utama mereka berhasil diredam hampir sepanjang pertandingan berkat penjagaan ketat dari bek kiri terbaik dunia, Nuno Mendes. Namun, setelah Nuno Mendes keluar lapangan akibat cedera, performa Spanyol tampak jauh lebih baik. Akhirnya, pada menit ke-90, Mel Marino, sang pemain pengganti yang menjadi penentu kemenangan berhasil membebaskan diri tepat di depan gawang dan mencetak gol gemilang untuk membawa Spanyol unggul 1-0. Sekaligus memastikan langkah mereka ke perempat final tanpa sekalipun kebobolan gol di Piala Dunia sejauh ini. Sementara bagi Ronaldo dan Portugal,
Ini adalah akhir perjalanan mereka. Dan sungguh menyedihkan harus mengatakan bahwa kita baru saja menyaksikan Cristiano Ronaldo bermain di Piala Dunia terakhirnya. Sungguh seorang legenda. Melihatnya menitikkan air mata setelah pertandingan sungguh memilukan. Namun, melihat Lamine Yamal menghiburnya sedikit adalah pemandangan yang menyentuh. Tapi sekarang, mari beralih ke Belgia. Saatnya mulai membenci Belgia. Bagaimana bisa kalian melakukan ini padaku kawan? Bagaimana bisa kalian menghancurkan tim nasional dukunganku seperti itu? Jadi, kalau kalian tidak mengikuti perkembangan Piala Dunia, Belgia memang tidak terlihat seperti tim yang bagus sepanjang turnamen ini. Dan meskipun mereka hampir tersingkir saat tertinggal 0-2 dari Senegal. Maksudku saat tertinggal 0-2 dengan sisa waktu 5 menit. Belgia entah bagaimana berhasil bangkit dan menang 3-2, yang kemudian berujung pada pertandingan melawan negaraku, Amerika Serikat, di babak 16 besar. Aku sangat yakin, kawan. Aku sangat yakin kita akan membalas dendam atas apa yang terjadi pada kita di babak yang sama pada tahun 2014. Tapi coba tebak, kita dihajar habis-habisan. Padahal Doku, Kevin De Bruyne, dan Lukaku memulai laga dari bangku cadangan. Kita bahkan sudah berbuat curang. Entah bagaimana kita berhasil membuat kartu merahnya dibatalkan supaya dia bisa bermain di pertandingan ini. Dan meskipun sudah curang, kita tetap kalah. Aku pernah bilang ini sebelumnya. Tapi aku sebenarnya setuju saja kalau turnamen ini diatur hasilnya. Aku setuju saja kalau kita mengalami kejutan manis ala Korea Selatan di Piala Dunia 2002. Karena meskipun Korea Selatan curang, konon kecintaan terhadap sepak bola meledak di negara itu. Dan aku ingin hal yang sama terjadi pada kita. Tapi coba tebak, kita malah dihajar setelah tampil layaknya sekumpulan anak kecil yang lembek di lapangan. Charles mencetak gol pembuka pada menit ke-9 yang membawa tim Belgia unggul 1-0. Meskipun kita berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-31 berkat tendangan bebas Malik Teman yang sempat berbelok arah, sekitar 61 detik kemudian, lawan kembali mencetak gol. Setelah itu, tim mencetak gol untuk membuat Belgia kembali unggul 2-1 dan membungkam penonton. Kemudian di babak kedua, tidak ada lagi yang terjadi untuk kami. Kami memiliki beberapa peluang bagus. Tetapi setelah fisik meninggalkan pertandingan karena cedera setelah menendang Tielemans. Bagaimana dia bisa cedera? Saya tidak tahu. Kita bisa melihat gol di menit ke-57 karena tim gagal menghalau bola yang langsung mengarah ke arahnya. Tapi juga karena Matt Friese. Karena bagaimana mungkin dia tidak menendang bola dan menghalaunya? Seperti, bro, apa yang kau lakukan anjay? Seseorang periksa rekening bank Matt Friese. Belgia pasti membayarnya dengan uang banyak atau sekitar 100 wafle atau semacamnya. Tidak mungkin kau mencoba melakukan tembakan pura-pura di posisi itu, Bung. Tim Red dan Matt Friese. Aku tidak ingin melihat kalian bermain untuk tim nasional lagi. Aku serius banget, tim bermain buruk sekali. Tapi setengah dari kekalahan itu juga salah kalian. Aku bahkan nggak bercanda. Noai Banks, tolong berkomitmenlah pada kami dan gantikan tim Red sekarang juga. Tapi ngomong-ngomong, kembali ke pertandingan. Romelu Lukaku mencetak gol penentu di waktu tambahan dan kemudian mencetak gol ke gawang kami. Kami pantas mendapatkannya, dan Belgia menang 4-1. Wow, kami dihancurkan. Kami keluar tanpa kehormatan, tanpa martabat, tanpa semangat juang. Sedih sekali, sedih. Menjadi penggemar AS itu benar-benar menyedihkan. Tapi sekarang berbicara tentang Spanyol melawan Belgia. Ya, benar, Belgia tidak akan menang, bro. Aku tidak butuh analisis tambahan untuk memberitahumu itu. Spanyol akan memenangkan pertandingan ini dengan mudah. Mereka bisa melihat gol pertama mereka. Tetapi Spanyol akan memenangkan pertandingan ini 2-1 untuk pertunjukan. Bro, tolong singkirkan para pedagang omong kosong ini. Sekarang, mari kita beralih ke Norwegia melawan Inggris. Negara yang diwakili Haaland melawan negara tempat ia dilahirkan. Pertandingan ini akan menjadi tontonan yang luar biasa. Tetapi mari kita bahas Norwegia terlebih dahulu karena mereka berhasil menyingkirkan Pantai Gading di babak 32. Tetapi menghadapi Brasil di babak 16 merupakan tantangan besar bagi mereka untuk diatasi dan mereka berhasil mengatasinya. Saya terbang melintasi. Saya datang jauh-jauh dari California untuk menonton pertandingan ini. Saya sangat ingin melihat penampilan kelas dunia dari Neymar. Tetapi justru penampilan kelas dunia dari Haaland yang saya saksikan. Dalam pertandingan ini, Brasil mendapatkan penalti di awal laga. Namun entah mengapa, bukan Vinicius yang ditunjuk sebagai eksekutor penalti, melainkan Bruno Guimaraes.
Eksekusinya sangat buruk dan berhasil ditepis oleh Nilen, sehingga skor tetap 0-0. Kemudian, sepanjang pertandingan, kedua tim saling jual beli serangan. Namun Norwegialah yang lebih dulu mencetak gol. Haaland memenangkan duel udara melawan rivalnya, Gabriel, dan mencetak gol yang membawa Norwegia unggul 1-0 saat pertandingan menyisakan sekitar 15 menit. Brasil harusnya bisa lebih fokus. Namun mereka gagal melakukannya karena Haaland mencetak gol spektakuler di menit ke-90 yang memberi Norwegia keunggulan 2 gol di penghujung laga. Meskipun idola saya, Neymar, berhasil mencetak gol penalti pada menit ke-10 masa injury time, hal itu tidak cukup untuk menyelamatkan Brasil. Norwegia memenangkan pertandingan ini dan lolos ke perempat final Piala Dunia. Sebuah kompetisi yang belum pernah mereka ikuti sejak 1998. Norwegia berhasil menembus perempat final, sementara Amerika Serikat justru dipermalukan di babak 16 besar. Ada perbedaan kualitas yang nyata di sini. Sungguh menyakitkan melihat idola saya, Neymar, kembali menangis. Dia tetaplah idola saya selamanya, apapun kata orang. Namun, selamat untuk Norwegia karena keberhasilan mereka menembus perempat final adalah pencapaian luar biasa. Meski demikian, mereka menghadapi tugas berat karena harus melawan Inggris di babak selanjutnya. Dan ya, meskipun performa Inggris tidak terlihat maksimal sepanjang turnamen, mereka bahkan membutuhkan aksi kelas dunia dari Harry Kane di 15 menit terakhir laga melawan Kongo untuk meraih kemenangan 2-1. Mereka justru tampil luar biasa saat menghadapi Meksiko di babak 16 besar. Itu adalah pertandingan yang sangat berat, namun Inggris berhasil melewatinya. Walaupun Meksiko sempat mencetak 2 gol untuk menjaga asa mereka dalam pertandingan, dan terlepas dari kartu merah yang diterima Kwanza, yang membuat Inggris harus bermain dengan 10 orang selama sekitar 25 menit terakhir mereka tetap berhasil menang, terutama berkat penampilan Jude Bellingham yang tampak seperti Zinedine Zidane di masa kejayaannya. Di tengah lapangan melawan Meksiko, ia mencetak 2 gol dalam 3 menit melawan tim bertahan yang sangat bagus seperti Meksiko untuk memberi Inggris keunggulan 2 gol dan akhirnya Harry Kane mencetak gol penalti untuk menjadikannya 3 gol. Sehingga Inggris lolos dengan kemenangan besar 3-2 atas Meksiko, memberikan kekalahan langka bagi Meksiko di AK. Inggris terlihat sangat bagus, dan kemenangan itu atas Meksiko pasti menjadi pendorong moral yang besar bagi Inggris. Tetapi sebagai pecinta bola, saya tidak bisa memilih Inggris dalam pertandingan ini. Tidak, saya menolak untuk melakukan itu. Saya mempercayai kuda hitam Norwegia untuk membuat saya bangga. Saya percaya pada kalian, Norwegia. Jadi, bagi saya pikir pertandingan ini akan menjadi pertandingan yang sangat menegangkan. Tetapi akan berlanjut hingga 22 menit sebelum Norwegia menang melalui adu penalti, menciptakan salah satu kejutan terbesar di Piala Dunia. Anda mendengarnya di sini pertama kali. Baiklah. Mari kita lanjutkan ke pertandingan perempat final berikutnya dalam video ini di mana kita akan menyaksikan Argentina melawan Swiss. Pertandingan ulangan babak gugur antara kedua tim di Piala Dunia 2014. Dan dimulai dengan Argentina. Meskipun ya, saya akui mereka adalah salah satu dari 3 favorit teratas untuk memenangkan Piala Dunia bahkan sebagai juara bertahan. Namun di babak gugur, mereka terlihat agak beruntung. Terutama pertandingan babak 16 besar melawan Mesir di mana sejujurnya ada beberapa keputusan wasit yang sangat mencurigakan di babak 32 besar meskipun melawan tim debutan turnamen, Cape Verde. Meskipun unggul 2 kali dalam pertandingan, mereka kebobolan 2 gol dari Cape Verde, negara terkecil ketiga di Piala Dunia. Dan tim debutan Afrika bahkan membawa mantan juara Piala Dunia ke babak tambahan sebelum nyaris kalah. Itu adalah salah satu tanda peringatan. Tetapi banyak dari kita mengira bahwa Argentina akan fokus dan menyelesaikan pertandingan melawan Mesir dengan relatif mudah. Tetapi kenyataan jauh berbeda karena secara umum selama 75 menit pertama pertandingan, Mesir jauh lebih unggul pertandingan ini. Dan ya, saya tahu Lionel Messi gagal mengeksekusi penalti di laga ini. Namun terlepas dari itu, Mesir berhasil merapatkan pertahanan mereka saat menghadapi lini serang Argentina yang bertalenta. Dan selain itu, merekalah yang justru lebih dulu mencetak gol, bahkan 2 kali. Pertama, berkat Yasir Ibrahim yang mencetak gol lewat sundulan di menit ke-15. Lalu juga berkat Mustafa Ziko di menit ke-76 setelah serangan balik yang apik, yang membuat Mesir unggul 2 gol dalam pertandingan saat waktu tersisa sekitar 15 hingga 20 menit lagi. Skor sebenarnya bisa saja menjadi 3-0. Dan disinilah peran wasit yang keputusannya dipertanyakan itu muncul, karena di sisi lapangan yang lain, Lando Martinez memang dilanggar.
Tetapi permainan terus berlanjut selama sekitar 1 menit setelahnya. Dengan lebih dari 3 operan dilakukan. Kalau tidak salah dan Mesir mencetak gol dari situasi itu. Namun, gol tersebut dianulir akibat pelanggaran yang terjadi jauh sebelumnya. Menurut saya, VAR seharusnya tidak mengintervensi keputusan wasit secara berlebihan. Namun Argentina justru diuntungkan karenanya. Dan jujur saja, pandangan saya terhadap Argentina jadi berubah karena keputusan itu benar-benar buruk. Saya mengagumi Messi. Tapi ayolah kawan. Keputusan macam apa itu? Hal ini akhirnya membangkitkan semangat Argentina. Karena pada menit ke-79, Guy Romero entah bagaimana berhasil berdiri bebas di dalam kotak penalti menyambut umpan silang dan mencetak gol lewat sundulan untuk membawa Argentina kembali ke dalam permainan. Lalu akhirnya, pada menit ke-83, setelah situasi kacau di dalam kotak penalti, Leo Messi melepaskan tembakan half volley yang bersarang di gawang lawan untuk menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Sudah lama sekali saya tidak melihat Messi melakukan selebrasi seemosional itu. Jujur saja, lalu di masa injury time pertandingan, setelah pertahanan Mesir terbuka lebar, Angelo Fernandes menyundul bola masuk ke gawang untuk memastikan kemenangan 3-2 bagi Argentina, setelah sebelumnya sempat tertinggal 0-2. Sungguh menyakitkan bagi Mesir, dan meskipun mereka sempat mengeluh usai laga, menyebut Piala Dunia diatur demi kemenangan Argentina dan jujur saja, anggapan itu cukup masuk akal. Saya harus mengakui satu hal, comeback Argentina itu benar-benar luar biasa. Saya tidak melebih-lebihkan, saya yakin ini akan menjadi suntikan semangat besar bagi Argentina saat menghadapi Swiss di perempat final. Bicara soal Swiss, pertandingan babak 16 besar mereka melawan Kolombia bisa dibilang sangat membosankan. Momen terbaik sepanjang 90 menit itu justru saat melihat Jurgen Klopp sedang makan kentang goreng di tribun penonton. Saya serius. Namun, meski Kolombia sempat mendapatkan beberapa peluang dan kesempatan di babak tambahan waktu untuk unggul, mereka gagal memanfaatkannya. Pertandingan pun berlanjut ke adu penalti. Setelah Kolombia gagal mengeksekusi beberapa tendangan, Swiss akhirnya berhasil mengalahkan mereka untuk melaju ke perempat final dan mengakhiri kiprah kejutan Kolombia lebih cepat dari dugaan. Sungguh disayangkan, jika ada wanita lajang asal Kolombia yang cantik dan butuh tempat bersandar untuk mencurahkan isi hati, aku siap membantumu. Kirim saja pesan pribadi lewat Instagram. Sementara bagi Swiss, ini kemenangan yang luar biasa. Sayangnya, mereka tidak akan bisa mengalahkan Argentina, kawan. Menurut prediksiku, pertandingan ini akan berlanjut ke babak perpanjangan waktu. Namun Argentina akan menang 2-1. Messi juga akan mencetak gol lagi dalam pertandingan ini. Tentu saja. Nah, teman-teman, itulah prediksi perempat final Piala Dunia dariku. Beritahu aku pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Serta apakah kalian setuju atau tidak dengan prediksiku. Jika kalian menikmati video ini, jangan lupa untuk subscribe. Aku sangat menghargainya.